Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita masih memikirkan hakikat Injil. Sesudah kita memahami Injil adalah kabar kesukaan, maka sekarang kita akan belajar Yesus adalah pusat berita dari Injil itu. Yesus Kristus Tuhan kita, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Korintus 15, 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, menarik apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam melukiskan apa dan bagaimana Injil itu. Karena itu disampaikannya kepada orang Korintus begini. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara-saudara, Injil yang aku terima mau menunjukkan bahwa Injil bukan karangan Paulus, Injil bukan suka-suka Paulus. Itu sebab kepada jemaat di Galatia, Paulus juga berkata, Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia, bukan hasil perenungan atau pengalaman, tetapi bagaimana Allah menyampaikan kepada Paulus dalam bimbingan Roh Kudus, dia diinspirasikan. Sehingga itu dia mengatakan bahwa mengingatkan kamu Injil yang aku beritakan, yang aku terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil yang diberitakan, yang diterima oleh orang-orang di Korintus, di mana mereka hidup berdiri karena Injil itu, artinya menjadi pondasi yang mendukung, menyokong keimanan mereka. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus bahwa Injil itulah yang menyelamatkan, asal saja umat itu teguh berpegang seperti yang telah diberitakan kepada mereka.
Dikatakan kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Pertama, Injil yang disampaikan Paulus adalah Injil yang mereka terima. Itu Injil bukan dari karangan Paulus, tapi Allah yang memberikan kepadanya. Dan di dalam Injil itu ada keselamatan. Kecuali kalau orang di Korintus dikatakan telah sia-sia menjadi percaya. Menjadi menarik saudaraku yang kekasih, apakah mungkin ada kepercayaan yang sia-sia? Apa yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini? Saya kira kita perlu menelaah dengan baik kalimatnya. Karena sejatinya kalau mereka percaya kepada Injil tentu tidak sia-sia. Kalau sampai sia-sia pasti mereka salah memahami Injil. Karena itu nanti di ayat berikutnya Paulus menegaskan ulang apa Injil itu. Nah, ini menarik. Jadi, tidak ada orang yang sia-sia dalam percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia percaya dalam tanda petik hanya menurut unsur keagamawiannya. Dia percaya yang memenuhkan logika pikirnya. Kalau dia hanya percaya dengan memuaskan diri sendiri, percaya dengan ukuran dirinya, maka sia-sialah kepercayaannya dan tidak ada nilai di sana. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itulah menjadi sangat penting untuk memahami kebenaran itu dengan utuh. Bagaimana mengerti apa yang Tuhan mau dan hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Menjadi percaya tentu tidak sia-sia, tetapi sia-sia kalau kemudian di dalam percaya tidak ada kesungguhan yang dikerjakan di sana. Yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan, kenapa menjadi sia-sia kalau kamu tidak sungguh-sungguh di dalamnya? Karena yang telah kuberitakan padamu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ini menjadi menarik bahwa Paulus berbicara sesuai dengan kitab suci, bukan selera diri. Sesuai dengan kitab suci, bukan karang-karangan sendiri. Apa yang disampaikan oleh Paulus yang sangat penting berpusat kepada Kristus. Nah, jadi ini yang menjadi penting dari Injil. Intisari Injil adalah tentang Kristus. Berita Injil adalah tentang Kristus. Kristus yang bagaimana? Apakah Kristus yang menyembuhkan? Ataukah Kristus yang bikin mujizat? Kristus yang mana nih? Kan begitu. Ini memang menjadi persoalan serius, saudara-saudara. Karena inti Injil harus clear. Orang memberitakan Injil, di dalam Yesus itu ada kesembuhan. Orang memberitakan Injil, di dalam Yesus ada mujizat, miskin jadi kaya. Apakah itu berita Injil itu? Bahwa berkat Tuhan bisa membuat orang sakit sembuh, amin. Bahwa berkat Tuhan bisa membuat orang miskin jadi kaya, amin. Tapi apakah itu inti berita itu? Kalau inti berita itu, maka orang yang percaya pada Injil artinya tidak ada yang sakit. Tapi Paulus sendiri sakit. Tidak ada yang miskin, tapi janda miskin di Alkitab tercatat. Nah, kalau gitu apa berita Injil itu? Kan ini yang menjadi pertanyaan serius, saudaraku yang kekasih. Jadi pertama, orang-orang di Korintus telah menerima Injil yang paling penting. Kecuali mereka sia-sia percaya, karena percaya pada sesuatu yang bukan inti Injil. Itu maksudnya. Lalu apa inti Injil? Inti Injil itu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi prinsip pertama dari berita Injil adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Yang karena kematiannya dia berkata kepada setiap orang yang mau mengikut dia, sangkal dirimu, pikul salibmu. Barang siapa tidak mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak menjadi muridku. Itu kalimat Tuhan Yesus. Jadi dengan amat sangat jelas, terang benderang, kita digugat, kita dituntut untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Bagaimana? Kita mengimani Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita itu. Nah, ini menjadi prinsip ajaran penting yang harus ditumbuh kembangkan dalam hidup keimanan tiap orang percaya. Bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sejauh mana kita hidup di dalamnya? Sejauh mana kita mengerti dan memahaminya? Nah, ini pertanyaan serius, saudaraku yang kekasih. Sejauh mana saudara mengerti Injil itu untuk saudara? Sejauh mana saudara mengerti Injil itu adalah Kristus yang mati menebus dosa? Pahami itu, mengerti itu, supaya kita hidup di situ untuk kemuliaan Tuhan itu.
Pahami itu, mengerti itu. Supaya kita berjalan dalam prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan itu. Jadi Injil adalah kematian Kristus. Dan kematian Kristus adalah penyangkalan diri kita dan pengiringan kita dalam memikul salib. Anda tidak mau, Anda tidak percaya pada kematiannya. Anda tidak mau, Anda tidak mengerti arti kematiannya. Jadi itu dulu prinsip yang pertama dan utama dalam hidup tiap orang percaya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, bagian pertama ini yang mesti kita pegang, bagian pertama ini yang mesti kita imani, bagian pertama ini yang mesti kita pahami. Nah, kita tidak boleh lari dari situ, kita tidak boleh lepas dari situ. Yesus Kristus menjadi pusat berita. Apa? Kematiannya, penebusan akan dosa. Dan aspek yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia mati itu fakta, bahwa itu adalah penebusan dosa. Nah, seringkali kita mendengar bahwa dia mati di kayu salib, bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Padahal kalau kita lihat bilur Yesus yang menyembuhkan, apakah itu berarti sebelum Yesus mati di kayu salib tidak ada kesembuhan? Padahal ada di PL pun sudah. Naaman nun jauh di sana juga sudah sembuh. Lalu apa maksudnya bilur-bilurnya menyembuhkan kita? Bukan soal sakit penyakit fisik kita, tapi sakit penyakit yang ditimbulkan karena keberdosaan kita. Sakit di mana kita tidak lagi mampu mengenal Allah dengan sungguh. Sakit di mana kita tidak lagi bisa mengiring Dia dan tidak berdaya. Sakit karena dosa itu. Itu bukan bicara sakit yang kita alami ini. Itu bilur-bilurnya. Kalau bilur-bilur itu hanya menyembuhkan sakit penyakit ini, berarti yang nggak sakit nggak disembuhkan oleh bilurnya. Begitukah? Termasuk Paulus. Kan jadi salah. Karena itulah memahami Alkitab dengan tepat penting. Bahwa Yesus menyembuhkan, iya, tapi bukan itu ayatnya. Ya. Bahwa dia memberikan kita kemenangan, iya. Kesembuhan, iya. Tapi masih banyak ayat lain. Nah, artinya mari kita memahami ayat itu dengan tepat dulu. Nah, karena itulah di sini Paulus mengingatkan bahwa dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Ya, sehingga segala penyakit kita ditanggungnya, penyakit karena dosa itu. Dan tapi dia sesudah dia mati betul-betul dia dikuburkan, historical. Ini fakta sejarah yang menjadi sangat penting. Bukan mati suri, bukan mati pura-pura, mati yang betul-betul dan dikuburkan. Tetapi kemudian dikatakan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dan Yesus bangkit menjadi gambar kemenangan klimaks atas dosa. Di atas kayu salib dia sudah menang karena dia mentaati kehendak Allah. Itulah menang. Dan menang itu diwujudkan dalam puncaknya, yaitu kebangkitannya dari kematian. Sehingga maut tak lagi berdaya. Dan Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Begitu luar biasanya kehidupan orang percaya, begitu tangguhnya, begitu hebatnya orang yang berpusat kepada Kristus. Bukan soal berapa materi yang dimilikinya, karena Paulus tidak pernah bergairah untuk itu. Tapi berapa sungguh-sungguhnya dia mengikut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, itulah yang menjadi panggilan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dikuburkan dan dia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Sehingga kebangkitan dari kematian mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Ini menjadi gegap gempita dan itulah berita Injil itu. Ya. Kadang-kadang kita beritakan Injil Yesus yang mati itu langsung buru-buru sembuh. Ini yang repot. Kita beritakan Yesus yang bangkit itu langsung buru-buru. Tidak mungkin lagi kita miskin, sekarang kita kaya karena dia sudah bangkit. Lah itu pelarian. Padahal semua rasul itu ada hidup dalam aniaya dan kesakitan, ada hidup dalam kemiskinan, tak pernah mereka menjadi orang kaya. Tetapi siapa yang lebih kaya dari para rasul? Tidak ada yang lebih kaya dari mereka, bukan hartanya. Tapi kepastian hidup dan bahagia yang mereka miliki, siapa yang mampu menandingi dan membelinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia telah mati, dia telah dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan dari bangkitnya dia menampakkan dirinya. Ini menjadi penting karena bangkitnya bukan sugesti. Bangkitnya lagi-lagi adalah fakta sejarah. Nah, waktu Paulus mengatakan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, menampakkan diri kepada Kefas, lalu ke-12 murid, ya.
Kemudian dia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya. Jadi 12 murid ini yang mana? Mungkin Anda tanya, kan satu sudah mati Pak. Jangan lupa, satu nanti ada pengganti mereka. Ya. Nah, semua itu artinya bertemu dengan Kristus. Dan yang kedua, Paulus pun bertemu dengan Kristus, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalau kita melihat saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Yesus menampakkan dirinya juga sekaligus kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini menjadi sesuatu yang sangat amat luar biasa. Artinya apa? Paulus ingin mengatakan bahwa kebangkitan Kristus disertai dengan dia menampakkan diri, disaksikan. Saksi yang jumlahnya melebihi kuota yang diperlukan. Saksi itu mesti berapa? 2 atau 3 orang. Di sini saksinya berapa? Ya murid semua. Dan kemudian bukan hanya semua murid itu, tetapi kemudian juga 500 orang sekaligus menyaksikannya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi amat sangat menarik kalau kita lihat, kita teliti. Apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi amat sangat penting bagaimana perjalanan keimanan orang percaya menjadi perjalanan keimanan dalam gegap gempita kemenangan yang luar biasa. Ini menjadi amat sangat penting dalam keseharian kita. Bagaimana melakoni hari-hari untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya, hidup dalam pemeliharaannya. Nah, ini yang luar biasa dalam kehidupan tiap kita. Jadi dari antara mereka yang saksi mata lebih dari cukup. Berita inilah yang kemudian kita beritakan. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, menampakkan diri. Fakta tak terbantah. Saksi lebih dari cukup, artinya kebenaran yang faktual. Kuasa itu adalah kuasa kebangkitan, di mana kita tidak lagi takut kepada kematian, apalagi cuma soal sakit penyakit. Sakit separah-parahnya sakit, ya paling kita mati. Tapi ngapain kau takut mati? Kalau dalam Kristus, kecuali. Nah, ini menarik, kecuali. Kalau imanmu telah menjadi sia-sia. Artinya kamu hanya percaya dalam ukuran dunia, percaya yang tidak berakar kuat. Sehingga kepercayaanmu hanya kepada nilai-nilai yang sangat rendah. Kepercayaanmu melulu hanya kepada soal lahiriah. Nah, memang tidak akan ada kekuatan di sana. Sebaliknya, engkau akan tampak lemah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan pergumulan dalam kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan supaya hidup dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang penting untuk kita kerjakan, kita garap di keseharian kehidupan kita ini. Ini menjadi sangat amat perlu untuk kita lakoni. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan cara yang penuh dan bertanggung jawab. Supaya sungguh di dalamnya kehendak Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan diagungkan, kehendak Tuhan itu ditinggikan, dan betul-betul kita menjalani kehidupan dalam gegap gempita kemenangan. Yesus Kristus itulah pusat berita. Ini menjadi penting saudara untuk mau mengkoreksi bahwa di dalam pemberitaan Kristus, Yesus itulah yang paling penting, bukan siapa pemberitanya, siapa pendetanya. Tetapi kita memang mengalami pergeseran, pengkultusan pada pendeta sangat terasa. Sebagai pendeta pun saya merasa unsur itu. Sehingga saya harus betul-betul menjaga diri dan tidak boleh terjebak di situ. Ya, pengkultusan pada pendeta memang cukup menakutkan, saudara. Celakanya banyak yang menerima, menikmatinya, bahkan memanfaatkannya untuk berbagai keuntungan. Padahal itu tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan murka Allah dalam hidup ini. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkan itu, renungkan itu. Pahami itu, itulah kebenaran, itulah jalan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada berita lain kecuali Kristus. Tidak diri sendiri, yang kedua, tidak juga organisasi kita. Seberapa besar gereja kita, apapun mereknya tak jadi penting. Apakah persekutuan ataupun lembaga. Karena semua adalah milik Kristus yang satu itu. Karena itu kesaksian kita bukan soal berapa besarnya organisasi atau lembaga kita. Tapi soal berapa turut campurnya dan berapa berkat Tuhan di dalamnya. Dan apa yang kita bisa lakukan dalam memberitakan Injilnya. Itu yang penting dan terpenting. Jadi saya pikir inilah yang harus kita pahami dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita menggumuli hari-hari dan menjalaninya untuk kemuliaan Tuhan kita.
Atau kita hanya akan menjadi pecundang saja dalam kehidupan ini. Sehingga kita kehilangan nilai, kehilangan arah, kehilangan pegangan. Kita tak lagi mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga seluruh kekaryaan tak lagi terlihat dalam kesarian. Kekaryaan untuk memuliakan Dia, menjalankan kehendaknya. Yesus Kristus adalah pusat berita, bukan pemberitanya. Yesus Kristus adalah pusat berita, bukan karya atau bukan berkat-berkatnya. Jadi pusat berita itu Yesus, bukan soal sembuh, bukan soal mujizat. Itu hanya pelengkap penderita terhadap pelayanan pemberitaan Kristus. Artinya pelengkap penderita apa sih Pak? Itu bisa ada, bisa enggak. Itu melengkapi saja. Itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah Kristus. Kalau Dia mau menyembuhkan, itu urusan kecil. Berita pertama dan utama adalah Kristus itu. Sekarang terbalik. Justru mujizatnya yang dikaryakan, diingatkan. Tapi bukan berita Kristusnya. Sehingga terjadi pengabaian kepada pengajaran. Sehingga pengajaran dilemahkan. Nah kalau sudah pengajaran dilemahkan, dasar Injil tidak kelihatan. Sudah bisa kita hitung bukan? Kemana kita akan melangkah? Ya ke mujizat. Apa itu? Ya ke perdukunan. Karena kalau Anda ke dukun cukup baca mantra. Anda tidak perlu belajar untuk mengerti struktur perdukunan bagaimana. Cukup ucapkan apa yang dikatakan dukun, terimalah mujizatnya itu dalam tanda petik. Ya. Kristus tidak begitu. Kristus adalah sebuah proses kehidupan di mana kita harus percaya kepada Yesus Kristus itu, menyangkal diri, memikul salib sehingga hidup kita bukan lagi kita. Kita berbeda dengan yang sebelumnya. Kita menjadi manusia baru, kualitas. Seluruh pikiran kita sudah diisi dengan ajaran kebenaran. Nah itu ada apa enggak? Ini yang menjadi bahaya saudara yang kekasih. Karena orang hanya menjadi pemuas ya terhadap dirinya sendiri dalam beragama. Sehingga agama pun cenderung kita beli. Agama pun cenderung untuk kita gagahi sesuai dengan selera dan keinginan diri. Penting hati-hati. Supaya kita punya sikap tak jadi penjilat. Kalau seorang pemimpin rohani, pemuka agama, jangan menjadi penjilat ke kiri ke kanan. Jangan menjerumuskan orang-orang kaya yang banyak uangnya dengan mengiyakan segala apa kata mereka. Dan saudara yang kaya jangan juga tertipu lalu berpikir dengan memberikan uang yang kau sudah memberikan semuanya. Hati-hati, Tuhan murka padamu. Hati-hati, sebetulnya berita yang kau dengar adalah berita yang menyenangkan telingamu karena tidak lagi ada kejujuran. Yang diperlukan hanyalah uangmu. Sehingga harus ada kejujuran dalam pemberitaan Injil itu, saudara-saudaraku. Karena Kristus harus menjadi center pointnya di sana. Sehingga tidak penting siapa pemberitanya, tidak penting siapa jemaat yang mensupportnya, tapi penting siapa Kristus yang diberitakan di sana. Selama ada orang mau menjadi penting di sana, entah pendetanya, entah organisasinya, entah donaturnya, maka selama itu Kristus tidak pernah ada di sana, sekalipun namanya bolak-balik disebutkan. Kehadiran Kristus adalah perubahan hidup yang aktual, terlihat, terasa, teruji, terukur, jelas sekali. Tanpa itu, nothing. Oleh karena itulah, kau bisa menjadi sia-sia percaya. Ketika dalam percaya pada Kristus, yang terpenting adalah diri kita, organisasi kita. Perhatikan kalimat ini. Kiranya Injil yang kau pahami tak menjadi sia-sia di dalam percayamu. Karena ternyata kau percaya dan menikmatinya untuk kenikmatan diri. Tapi biarlah Kristus di atas segala-galanya. Maka yang paling penting dalam hidup ini, Dia yang mati, bangkit, dan menampakkan diri naik ke surga. Menjadi Tuhan yang bersama dengan kita, kekal selama-lamanya. Maka di sanalah kebahagiaan hidup kita. Di dalam Dia, oleh Dia, karena Dia, demi kemuliaan namanya. Tidakkah itu menyenangkan? Itu yang harus kita punya. Saudara-saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkanlah itu. Sehingga dengan demikianlah kita bisa menguji diri kita, mengkoreksi diri kita. Bagaimana mungkin iman bertumbuh tanpa ajaran yang sehat? Tapi bagaimana mungkin engkau menunjukkan iman kalau hanya berkutat dalam fenomena yang dilihat mata dan menyenangkan kemanusiaan kita. Bim salabim, seperti sebuah perdukunan. Apa yang kita mau lalu kita dapatkan. No. Menyangkal diri, menjadi bukan diri sendiri, memikul salib, menjadi seperti Kristus yang kehendaki. Siapkah saudara? Itulah kesejatian kekristenan. Itulah pusat berita Injil yang dikumandangkan.
Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di keseharian kita, di perjalanan kita, di dalam pengiringan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong tuntun pimpin kami di keseharian kami, hidup berkenan padamu, memuliakan nama-Mu. Supaya kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam takut akan Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami di dalam tiap langkah kami. Terpujilah Yesus Kristus, pusat Injil yang sejati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.